Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita bertemu kembali ya dengan Bu Kori. Kita akan belajar terkait dengan retensi dan pemusnahan rekam medis. Nah, seperti apa sebenarnya gambaran kenapa sih rumah sakit perlu melakukan suatu kegiatan retensi dan pemusnahan? Jadi, ini adalah gambaran kondisi rak rekam medis yang penuh dan berantakan. Ya, adanya kondisi rak rekam medis yang penuh itu tentunya nanti akan mempersulit seorang petugas filing dalam melakukan proses retrieval atau pengambilan kembali rekam medis. Kalau rak rekam medisnya terlalu penuh, nanti juga bisa menimbulkan suatu kecelakaan kerja ya, bisa nanti si petugas itu kejatuhan map rekam medis, bisa juga nanti menimbulkan sayatan karena dia terlalu penuh, bahkan juga bisa berdampak rekam medis tersebut sobek karena memang sangat sulit untuk diambil. Nah, adanya kondisi rekam medis yang penuh dan rekam medis yang berantakan ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi pimpinan rumah sakit maupun pimpinan di unit kerja rekam medis untuk membentuk suatu sistem yang mengatur terkait dengan lama simpan atau retensi rekam medis dan bagaimana nanti proses pemilahan rekam medis sampai dengan nanti dia dimusnahkan, sehingga itu akan membantu kita di dalam proses pelayanan pasien ya. Jadi nilai guna dari atau nilai fungsi dari rekam medis ini bisa kita jaga ya. Jadi tidak hanya karena 1-2 rekam medis yang seharusnya itu sudah layak untuk dimusnahkan, tetapi kita tidak tahu, lama-lama akan menumpuk dan akhirnya akan menjadi suatu masalah besar ya. Dengan adanya aturan terkait dengan retensi dan pemusnahan rekam medis itu nanti juga bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk memperhatikan terkait dengan bagaimana kebutuhan dari rak penyimpanan itu sendiri, bagaimana nanti kebutuhan untuk melakukan proses pemusnahan dan apakah mau dilakukan oleh pihak ketiga atau mau dilaksanakan sendiri. Nah, itu nanti perlu dipertimbangkan di dalam kegiatan pemusnahan berkas rekam medis. Nah, kenapa sih perlu dilakukan atau diatur terkait dengan retensi rekam medis? Yang paling utama dan yang paling mendasar adalah terkait dengan kebutuhan dari ruang penyimpanan rekam medis. Jadi, kondisi rekam medis yang sangat penuh itulah yang mengharuskan adanya suatu manajemen yang mengelola terkait dengan retensi dan pemusnahan rekam medis. Kemudian, tujuan dari retensi itu apa? Yang pertama adalah mendapatkan penghematan dan efisiensi. Ini tentunya terkait dengan biaya dan sumber daya ya. Kemudian yang kedua adalah pendayagunaan arsip yang dinamis. Jadi mana sih arsip yang memang harus disimpan dan mana arsip yang memang layak untuk dimusnahkan. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan pengawasan dan pemeliharaan arsip yang masih diperlukan. Kemudian yang keempat, menyelamatkan bahan dan bukti kegiatan organisasi. Nah, di dalam tujuan keempat ini yang perlu diperhatikan adalah fungsi atau kegunaan dari berkas rekam medis. Kaitannya dalam hal ini adalah fungsi Alfred. Masih ingat ya fungsi Alfred apa saja? Nah, itu masih bisa dicapai dengan adanya kegiatan retensi berkas rekam medis. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam kegiatan retensi atau mengatur terkait dengan lama simpan penyimpanan berkas rekam medis. Yang pertama adalah berapa rata-rata kunjungan kembali pasien rawat inap atau rawat jalan. Jadi semakin banyak kunjungan pasiennya, ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi rumah sakit atau bagi puskesmas untuk melakukan kebijakan khusus terkait dengan lama penyimpanan berkas rekam medis. Kemudian, bagaimana tingkat atau volume terkait dengan penggunaan berkas rekam medis untuk kepentingan riset atau penelitian. Misalnya, contoh, ada kasus pasien meninggal. Seorang pasien yang meninggal itu dengan adanya aturan terkait dengan pemusnahan berkas rekam medis, dia sudah bisa untuk dilakukan pemusnahan. Tetapi kasusnya, contohnya misalnya, yang meninggal ini adalah pejabat negara, pejabat penting, misalnya contohnya adalah presiden. Nah, apakah arsip dari berkas rekam medisnya presiden itu boleh untuk dimusnahkan? Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh rumah sakit. Apakah boleh dimusnahkan atau perlu disimpan selamanya karena kemungkinan akan digunakan untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus langka. Contoh misalnya yang sekarang ada adalah terkait dengan wabah COVID. Nah, wabah COVID ini mungkin akan menjadi salah satu pertimbangan sendiri bagi rumah sakit untuk
melakukan penyimpanan berkas rekam medis dalam jangka waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan kasus yang pada umumnya. Kemudian yang ketiga pertimbangannya adalah terkait dengan biaya. Nah, biaya di sini berkaitan dengan bagaimana sih nanti cara kita untuk memusnahkan berkas rekam medis. Apakah mau dicacah melalui pihak ketiga atau hanya di-scan saja atau mau dilakukan mikrofilm atau bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah ketika rumah sakit melakukan suatu kegiatan pemusnahan, maka yang harus diingat adalah ketentuannya. Jangan sampai nanti ketentuan yang ada di rumah sakit itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di pemerintah. Nah, berikut beberapa dasar hukum yang mendasari terkait dengan kegiatan retensi dan pemusnahan dari berkas rekam medis. Yang paling mendasar adalah ada di Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis, tetapi memang di dalam Permenkes nanti ada di slide berikutnya ya. Di situ tidak diatur secara rinci apa saja kasus-kasus yang dimusnahkan dan jangka waktunya. Jadi mahasiswa tetap harus mempelajari surat edaran dari Ditjen Yanmed tahun 95 pada HK 00061501 tentang petunjuk teknis atau juknis pengadaan formulir rekam medis dan pemusnahan arsip rekam medis. Di dalam juknis ini sudah diatur ketentuan dan kasus apa saja serta berapa jangka waktu atau penyimpanan dari suatu berkas rekam medis. Nanti juga akan kita bahas di slide berikutnya. Di dalam Permenkes 269 tahun 2008 pada pasal 8, kategori penyimpanan berkas rekam medis hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu penyimpanan berkas rekam medis di rumah sakit dengan jangka waktu 5 tahun dari tanggal terakhir berobat, sedangkan untuk non-rumah sakit, misalnya dokter keluarga, puskesmas, klinik, itu disimpan dalam jangka waktu 2 tahun dari tanggal terakhir berobat. Nah, berikut adalah jangka waktu untuk jadwal retensi yang diadop dari surat edaran Ditjen Yanmed tahun 95. Jadi dibedakan menjadi beberapa kasus. Contohnya ada kasus umum, mata, jiwa, ortopedi, kusta, ketergantungan obat, jantung, dan paru. Yang perlu mahasiswa perhatikan di sini adalah ada perbedaan jangka waktu retensi atau lama simpan untuk rekam medis aktif pada setiap kasusnya. Contoh, kasus umum itu semua berkas rekam medis baik rawat inap maupun rawat jalan disimpan selama 5 tahun. Tetapi untuk kasus mata berbeda, rawat jalannya hanya 5 tahun, rawat inapnya 10 tahun. Begitu juga untuk kasus-kasus yang lain. Nah, sekarang yang perlu kita diskusikan pada pertemuan ini, bagaimana untuk kasus-kasus khusus yang belum diatur di dalam SE Ditjen Yanmed tahun 95. Contoh misalnya kasus adopsi, kemudian kasus pergantian gender, itu apakah juga akan kita atur atau kita kategorikan seperti kasus umum atau akan kita buatkan peraturan khusus. Nah, ini adalah beberapa hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan oleh seorang rekam medis. Jadi, untuk kasus-kasus kriminal, pelecehan seksual, HIV, penyesuaian kelamin, cangkok organ maupun bayi tabung, dan kasus adopsi, sebaiknya ini disimpan selamanya. Ya, kenapa bisa selamanya? Karena contohnya untuk kasus adopsi itu umumnya pasien ini akan menanyakan ketika usianya itu sudah 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah dia diadopsi itu mungkin baru akan ditanyakan sebenarnya siapa sih ibu kandungnya, itu mungkin akan ditanyakan oleh diri pasien. Sehingga rumah sakit memang perlu membuat suatu aturan khusus terkait hal-hal khusus di slide ini. Bagaimana alur dari penyusutan berkas rekam medis? Yang pertama adalah proses pemindahan berkas rekam medis aktif ke inaktif. Jadi, di dalam proses pemindahan berkas rekam medis aktif ke inaktif, ini yang perlu diperhatikan adalah ada tim penilainya. Jadi, siapa sih nanti yang akan melakukan pemindahan ini? Kemudian bagaimana nanti kondisi pemindahannya? Apakah nanti akan dipindahkan semuanya atau nanti bisa dibuat secara periodik. Kemudian setelah dilakukan pemindahan ke rekam medis inaktif, itu si tim penilai masih harus memperhatikan mana berkas rekam medis yang bernilai guna dan mana yang tidak bernilai guna. Berkas yang
rekam medis yang tidak bernilai guna boleh dilakukan pemusnahan dengan prosedur pemusnahan tersendiri, mau dibakar, dicacah, atau mau seperti apa. Sedangkan berkas rekam medis yang bernilai guna ini masih harus dilestarikan. Apa saja formula yang dilestarikan nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian bagaimana kondisi untuk rekam medis yang tidak terbaca? Nah, ini ada aturan khususnya ya. Jadi kategori yang kedua, contohnya misalnya ada kasus tsunami atau misalnya ada kasus apa namanya? Gunung meletus. Nah, itu kan atau mungkin ada kasus gempa. Ini mungkin akan terjadi beberapa kerusakan dari rekam medis sehingga berkas rekam medis itu tidak terbaca sehingga boleh langsung dimusnahkan. Untuk kasus rekam medis yang tidak terbaca harus ada payung hukumnya. Jadi rumah sakit wajib membuat suatu kebijakan khusus berkas rekam medis nomor berapa atau tahun berapa yang tidak terbaca sehingga memang layak untuk langsung dimusnahkan. Yang ketiga, untuk rekam medis tertentu. Apa sih Bu yang disebut dengan rekam medis tertentu? Rekam medis tertentu itu adalah rekam medis untuk hal-hal khusus yang tadi kita bahas sebelumnya. Kasus adopsi, kasus pergantian kelamin, dan sebagainya itu memang perlu dilestarikan. Ya, apa yang disebut dengan rekam medis inaktif? Jadi rekam medis inaktif itu adalah rekam medis yang memang dia sudah melewati masa simpan ya. Jadi setelah rekam medis itu dibuat, dia dilahirkan dan dia itu diolah, kemudian dia akan disimpan di dalam suatu ruang penyimpanan atau di dalam roll pack. Tetapi memang untuk yang jenis rekam medis elektronik ini kan dia hanya disimpan saja di dalam suatu server. Nah, tetapi meskipun dia hanya ditimpan di dalam suatu server, rumah sakit juga tetap harus menetapkan kapan nanti rekam medis ini bisa dimusnahkan. Kapan rekam medis ini akan kita nyatakan sebagai suatu rekam medis yang inaktif ya. Jadi lama simpan, lama retensi arsip ini atau lama simpan dari rekam medis elektronik ini juga perlu diatur supaya nanti pimpinan di unit kerja rekam medis ini juga bisa menetapkan, oh kapan nanti perlu dilakukan penambahan dari backup server, oh kapan nanti perlu dilakukan penambahan rak penyimpanan. Nah, itu menjadi suatu pertimbangan yang memang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kapan sebenarnya dia akan layak dinyatakan sebagai rekam medis inaktif? Ya, rekam medis ini layak akan dinyatakan sebagai inaktif itu ketika dia sudah disimpan minimal 5 tahun ya untuk unit kerja rekam medis yang berada di rumah sakit. Kalau kita mengacu ke Permenkes 269 ya. Kemudian kalau kita melihat lagi di dalam pasal 9 bahwa untuk yang non rumah sakit ya, misalnya seperti klinik, dokter keluarga itu 2 tahun sudah bisa dinyatakan sebagai rekam medis yang inaktif. Nah, kemudian kapan ketika itu pasiennya meninggal, Bu? Jadi bukan tidak berkunjung tapi pasiennya meninggal. Apakah ketika pasien meninggal ini juga bisa langsung dimusnahkan? Nah, ternyata juga tidak ya. 5 tahun setelah pasien meninggal ini juga baru bisa kita nyatakan sebagai rekam medis inaktif ya. Jadi aturan ini memang perlu diperhatikan secara jauh lebih mendalam oleh pimpinan rumah sakit maupun pimpinan unit kerja rekam medis dalam menetapkan suatu kebijakan terkait dengan lama simpan atau retensi arsip rekam medis dan bagaimana nanti di dalam proses pemusnahan rekam medis itu sendiri. Kemudian seperti apa sebenarnya ini tata caranya ya, tata cara dari pemindahan rekam medis aktif menjadi rekam medis inaktif ya. Nah, pada umumnya ini kita juga mengenal suatu aturan terkait dengan alih media ya. Bahkan di dalam perkembangannya di era digitalisasi ini juga sudah keluar yang namanya buku cetak biru terkait dengan digitalisasi transformasi kesehatan. Yang salah satunya juga ini juga menyinggung terkait dengan rekam medis. Nah, kalau kita mengacu kepada HK 00006 ya, maka yang pertama kali perlu kita lakukan itu adalah kita melihat kembali tanggal kunjungan terakhir rekam medis berkunjung. Pasien tersebut berkunjung itu sebenarnya kapan ya. Kemudian kita perlu membuat suatu daftar pertelean rekam medis yang akan disimpan ya. Jadi daftar pertelean rekam medis ini nanti sebenarnya membantu kita seorang PMIK itu untuk mengetahui sebenarnya rekam medis ini terdiri dari rekam medis kasus apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita di dalam daftar pertelean ini nanti juga bisa mengetahui sebenarnya kalau kita sudah mengetahui ini kasusnya apa, nomor rekam medisnya berapa, nama pasiennya siapa, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk memanggil kembali ya. Jadi fungsi indeks ini juga bisa kita manfaatkan di sini nih di dalam proses pengembangan suatu daftar pertelean rekam medis. Kemudian
selanjutnya adalah rekam medis inaktif ini disimpan atau dipisahkan di ruangan yang lain ya, di ruangan yang berbeda. Bu, kalau misalnya di rumah sakit saya ini ruang penyimpanannya itu sudah sangat penuh, sehingga saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menambah satu ruangan untuk menyimpan rekam medis inaktif. Maka apa yang perlu kita lakukan ya? Kita cukup memberikan sekat ya. Jadi ada sekat penanda bahwa ini loh rak penyimpanan untuk rekam medis yang aktif dan ini rak penyimpanan untuk rekam medis inaktif ya. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah rekam medis inaktif ini dikelompokkan sesuai dengan tahun terakhir kunjungan ya. Jadi kenapa ini juga perlu dikelompokkan sesuai dengan tahun kunjungan supaya nanti di dalam proses pertelean ya kita melakukan proses pemilahan mana formulir yang bernilai guna dan mana formulir yang tidak bernilai guna ini jauh lebih mudah kalau kita mengelompokkannya per tahun. Kalau misalnya jumlahnya kalau kita kelompokkan per tahun ini sangat banyak, maka bisa kita kelompokkan lagi dari per tahun menjadi sub-sub kasus ya. Jadi misalnya ini adalah rekam medis yang terakhir berkunjung tahun 2015 untuk kasus misalnya mata seperti itu ya. Kemudian untuk kasus HIV misalnya seperti itu. Nah, itu juga perlu kita kelompokkan ya. Kenapa ini perlu dikelompokkan supaya nanti akan memudahkan kita ya. Jadi proses mengidentifikasi, proses mengelompokkan ini juga tentunya perlu disesuaikan kembali dengan seperti apa sih proses pelayanan yang ada di rumah sakit kita ya. Karena ini nanti kalau misalnya tadi Bu ini dikelompokkan per kasus, sedangkan di rumah sakit tempat saya bekerja semuanya kasusnya adalah kasus mata. Bagaimana cara saya mengelompokkan? Ya kita kategorikan lagi di dalam proses pelayanan untuk rumah sakit misalnya khusus mata itu apakah ada kasus cangkok atau donor mata ya itu kan aturan untuk lama simpan donor mata itu kan atau donor organ ya itu kan sedikit berbeda. Kemudian kasusnya ini rawat jalan atau rawat inap. Nah itu juga bisa kita kelompokkan ya. Secara prinsip tujuan dari pengelompokan subkasus ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi sebenarnya ini berkas rekam medis apa. Tujuannya seperti itu. Jadi nanti di dalam implementasinya teman-teman atau mahasiswa ketika lulus besok ya bisa mengembangkan kembali seperti apa sih pengelompokan untuk pemindahan rekam medis aktif ke inaktif itu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah seperti apa daftar pertelean ya minimal di dalam daftar pertelean rekam medis ini terdiri dari nomor, kemudian ada nomor rekam medis, tahun, jangka waktu penyimpanan dan diagnosis akhir. Kenapa diagnosis akhir ini penting tadi untuk membuat subkasus ya. Jadi tujuannya nanti sampai di situ. Nah, petunjuknya adalah kalau nomor itu ya nanti berarti akan kita isi sesuai dengan nomor urutnya. Kemudian nomor rekam medis ya tentunya sesuai dengan nomor rekam medis pasien. Kemudian tahun sesuai dengan tahun terakhir pasien berkunjung. Jangka waktu penyimpanan ya jangka waktu penyimpanan ini tentunya kita harus mengacu kepada aturan yang berlaku atau yang dibakukan oleh direktur rumah sakit ya. Dan ini juga tentunya menjadi pertimbangan dari komite medis ya untuk membuat usulan ini atau panitia rekam medis ya untuk membuat usulan terkait dengan jangka waktu penyimpanan rekam medis ya. Kemudian diagnosis akhir ini kita lihat dari diagnosis yang dituliskan oleh dokter pada saat pasien melakukan kunjungan terakhir ya atau misalnya nanti ternyata di dalam surat keputusan atau kebijakan tersebut berbunyi bahwa yang akan kita masukkan di sini adalah diagnosis akhirnya bukan diagnosis yang terakhir, tetapi justru yang diagnosis paling dominan. Ya, jadi misalnya contohnya itu adalah pasien HIV ya, pasien HIV. Dia kan kalau HIV atau TB ya yang sifatnya memang kronis itu kan berkunjungnya sangat sering sekali. Tetapi kebetulan ketika kita mau menyatakan inaktif ternyata diagnosisnya hanya yang HIV tadi misalnya dia hanya konjungtivitis. Nah, itu kurang tepat ya kalau kita kategorikan untuk kasus konjungtivitis. Jadi kita akan memilih diagnosis yang paling sering atau yang paling dominan ya yang tertulis di dalam rekam medis pasien tersebut. Oke, ini adalah contoh ya, kapan kita akan melihat ya atau di bagian mana sih sebenarnya di dalam map rekam medis itu kita bisa melihat tahun kunjungan terakhir. Nah, umumnya ini sudah dibantu di dalam map rekam medis ya. Jadi tahun kunjungan ini sebenarnya untuk memudahkan petugas filing ketika nanti akan melakukan retensi
rekamedis ya. Jadi dia tahun kunjungan terakhirnya di tahun 2020 ya, berarti belum tentu nih akan kita musnahkan di tahun 2022 ini karena dia baru masa simpannya baru 2 tahun. Berarti nanti kemungkinan di sini nih di tahun 2024 itu perlu kita perhatikan apakah memang rekamedis pasien tersebut sudah bisa dimusnahkan atau belum ya. Jadi di bagian ini yang diberi tanda merah ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, oke, di sini ya. Dan umumnya ini ketika si pasien itu berkunjung di tahun kunjungan tersebut, maka nanti petugas akan memberikan tanda dicoret ya. Jadi 2020 dia datang, 2021 dia datang, itu nanti akan kita coret. Tujuannya seperti itu. Oke, kemudian ini juga contohnya ya modifikasi ya. Kalau tadi hanya tahun, kalau di sini ada daftar kunjungan ya. Daftar kunjungan ini juga tujuannya tadi untuk memudahkan kita dalam melakukan retensi rekamedis ya. Jadi di sini daftar kunjungan di sini ada tanggal, bulan, tahun, kemudian dia itu berkunjung ke klinik dokter klinik atau dokter siapa ya. Ini Bu, ini kok 0233 dari mana? Tentunya dari daftar ya, jadi daftar pengkodean untuk yang klinik itu kan tiap rumah sakit berbeda-beda. 02 itu mungkin artinya klinik misalnya untuk yang spesialis penyakit dalam, misalnya kayak gitu ya, klinik penyakit dalam. Atau misalnya ini kode dokter ya, kode dokternya itu di sini adalah 23, misalnya seperti itu. Jadi silakan nanti dimodifikasi bagaimana caranya supaya petugas filing itu memudahkan dalam proses mengidentifikasi tahun kunjungan terakhir. Ya, kalau kita menggunakan konsep yang manual, maka map rekamedis ini akan menjadi salah satu solusi dengan memberikan daftar tahun kunjungan. Tetapi ketika kita menggunakan rekamedis elektronik, maka sistem nanti yang akan membantu kita. Ada output yang bisa kita gunakan atau salah satu fitur untuk melakukan pertelean rekamedis dengan memfilter tahun kunjungan terakhir ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan atau kita sudah memanfaatkan sistem informasi ya tentunya nanti sistem itu yang akan membantu manusia ya sehingga pekerjaan kita tentunya akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana penyimpanan rekamedis inaktif ya? Ini adalah cara penyimpanannya ya. Jadi rekamedis yang inaktif ini nggak bisa kalau kita hanya menyimpan begitu saja tanpa kita atur bagaimana proses penyimpanannya. Hanya kita tumpuk atau kita kumpulkan di gudang saja tanpa kita pelihara itu nggak bisa ya. Jadi ada proses pemeliharaan yang juga perlu kita perhatikan supaya nanti rekamedis ini bisa kita jaga ya supaya rekamedis ini tidak rusak sampai dengan nanti dia layak untuk dimusnahkan. Tujuannya seperti itu. Nah, rekamedis inaktif itu bisa disimpan di ruangan yang lain, ya, yang berbeda dengan rekamedis aktif. Dia juga bisa disimpan di tempat penyewaan, ya khusus ya, atau misalnya dia disimpan dalam bentuk mikrofilm atau dalam bentuk media lain, yang tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita ketika nanti kita memanggil kembali data rekamedis inaktif tersebut. Jadi tujuan atau ini ya rohnya rekamedis itu kan sebenarnya adalah untuk menjaga kontinuitas riwayat kesehatan pasien. Nah, itu bisa kita jaga. Jadi, kesinambungan informasi riwayat kesehatan pasien ini bisa kita jaga meskipun rekamedis itu sudah dinyatakan inaktif. Ya, tetapi kalau kita ternyata sudah masuk di fase pemusnahan, ya artinya yang hanya kita jaga ya rekamedis yang bernilai guna saja, ya sudah tidak lagi berkas rekamedis yang inaktif. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya, ini adalah rekamedis yang hanya sekedar dikumpulkan saja tanpa dia ditata secara baik ya. Dan coba kalau misalnya di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk membantu mencari rekamedis ya, misalnya tolong dong masuk ke gudang tuh dicari nomor rekamedis ini, misalnya seperti itu kita sangat kesulitan sekali ya. Tetapi ceritanya akan berbeda ketika kita menyimpan dengan pola seperti ini. Nah, kalau sudah kita kelompokkan, kita tata rapi seperti ini, nanti kita hanya tinggal mengambil satu pak ini ya. Oh, ini rekamedis yang bernilai guna, ini yang tidak bernilai guna, yang mana formulir yang bernilai guna tadi ya, mana yang tidak bernilai guna, dan kita juga memudahkan mengidentifikasi. Oh, ternyata di sini itu adalah akhiran untuk yang ekor berapa ya. Kalau kita menerapkan sistem terminal digit atau yang middle digit, itu kan kode warna ini akan cukup membantu kita untuk mengidentifikasi. Sebenarnya ini nomor rekamedisnya berapa. Nah, itu juga salah satu hal yang menjadi suatu pertimbangan lah besok ketika teman-teman bekerja di
rumah sakit ya. Bagaimana tata cara untuk penyimpanan rekam medis inaktif ya. Jadi jangan menganggap bahwa rekam medisnya sudah inaktif sehingga tidak perlu kita pelihara. Nah, itu suatu hal yang keliru ya. Jadi perlu tetap dijaga sampai dengan nanti dia dimusnahkan. Oke, bagaimana proses penilaian rekam medis ya? Jadi penilaian rekam medis ini adalah suatu proses penetapan nilai arsip atau dokumen yang dibuat atau diterima selama kegiatan tersebut ya. Jadi selama rekam medis itu digunakan untuk pelayanan, selama rekam medis itu digunakan untuk penelitian ya, itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi menjadi salah satu dasar pertimbangan lah. Oh, ternyata rekam medis ini adalah rekam medis kasus penelitian seorang dokter yang menemukan suatu formula apa. Nah, itu masa simpan rekam medisnya juga tentunya akan berbeda ya dengan rekam medis yang kasus biasa. Jadi semua itu harus tertuang di dalam surat keputusan direktur ya, sehingga nanti kita sebagai profesi PMIK ini ketika melakukan proses pemusnahan, ketika melakukan proses penilaian rekam medis ini ada payung hukum yang melindungi kita. Kemudian penilaian ini juga mengandung unsur untuk penetapan masa simpan arsip dalam rangka jadwal potensi, penetapan arsip yang disimpan permanen dalam rangka penetapan arsip yang dapat dimusnahkan. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa berkas yang dinilai ini adalah berkas yang telah memenuhi syarat untuk rekam medis inaktif. Jadi diperhatikan lama waktunya. Kemudian bagaimana prosedur penilaian rekam medisnya? Tadi sudah ada bagan untuk menilai ya. Jadi kita nanti melihat bagan penilaiannya. Kemudian apa saja lembar yang perlu kita pilih, mana pertelean rekam medis ya. Jadi mana formulir rekam medis yang akan kita sampaikan bahwa dia bernilai guna. Oh, ada lembar ringkasan masuk keluar, ada discharge summary ya, atau ringkasan pulang atau resume medis, ada lembar operasi, identifikasi bayi baru lahir, kemudian ada juga lembar persetujuan, ada juga lembar penyebab kematian. Nah, ini adalah formulir rekam medis yang perlu kita pilih, yang perlu kita lestarikan ya, supaya nanti ketika ternyata kok si pasien tersebut berkunjung kembali, padahal rekam medisnya itu sudah kita nyatakan inaktif, ya, atau misalnya sudah kita musnahkan, kita bisa melihat sebenarnya kemarin ke pasien itu ketika dia dilayani di rumah sakit ini apa sih kasusnya, itu bisa kita ceritakan. Jadi tadi kembali lagi prinsip continuum care ini yang harus kita jaga, menjaga riwayat kesinambungan pasien, riwayat kesehatan, ya, riwayat kesehatan, pencatatan rekam medis pasien inilah yang harus kita jaga. Kemudian berkas rekam medis tertentu disimpan di ruang inaktif. Tadi solusi atau alternatif solusinya itu adalah ketika ruang penyimpanannya itu sudah sangat terbatas, maka memberikan sekap itu adalah menjadi salah satu solusi. Kemudian lembar rekam medis sisa ini disiapkan untuk dimusnahkan. Khusus berkas rekam medis rusak dapat langsung dimusnahkan dengan membuat pernyataan di atas segel oleh direktur. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada kejadian ya bencana, atau misalnya ada kejadian rumah sakit di tempat kita itu ada banjir ya, banjir jangan banjir deh, bocor misalnya, ruang filingnya bocor ya, ruang filingnya bocor. Kebetulan yang bocor itu adalah untuk penyimpanan rekam medis yang masih aktif. Tetapi karena dia tadi kena air yang bocor tadi, maka rekam medisnya itu menjadi rusak, dia tidak terbaca. Jadi kalau misalnya masih mau kita pertahankan, ya ini nggak ada gunanya, karena ini nggak terbaca loh tulisannya. Nah, itu bisa langsung kita musnahkan tanpa melalui proses pertelean atau pemilahan rekam medis, ya itu bisa dilindungi hal-hal seperti itu ya. Tetapi kata kuncinya adalah harus ada surat keputusan dari direktur, surat kebijakan yang menyampaikan bahwa dengan suatu alasan tertentu tadi ya, karena adanya suatu bencana atau adanya suatu musibah, sehingga rekam medis ya pada rak penyimpanan ekor sekian sampai sekian, ingat harus diidentifikasi ya nomor rekam medisnya berapa. Loh Bu, ketika nomor rekam medisnya nggak terbaca, ya kurang lebih itu ada di ekor berapa. Kalau kita pakai TDF ya nomor rekam medis antara berapa sampai berapa tuh ya, atau akhiran ekor berapa ya kalau TDF. Tapi kalau kita pakai SNF kan bisa diidentifikasi antara angka berapa dengan berapa. Tapi kalau nggak bisa ya ekornya aja nih, ekor rekam medis nomor berapa, itu dinyatakan bisa untuk dimusnahkan tanpa melalui proses pemilahan rekam medis, karena memang rekam medisnya itu rusak atau tidak terbaca. Dan itu dibuat di atas materai dengan
akhirnya nanti juga disampaikan ya sampai ke Ditjen Yanmed ya tembusannya. Jadi proses pelaporannya sama dengan rekam medis yang aktif, tetapi memang di sini proses pemilahan yang kita pangkas ya. Jadi nggak ada proses pemilahan, tetapi langsung kita musnahkan. Nah, kemudian tim penilai ini juga perlu dibentuk dengan adanya SK Direktur ya, yang bertanggung jawab ya. Jadi secara prinsip bahwa di dalam proses pemilahan rekam medis, di dalam proses penilaian rekam medis sampai dengan nanti di dalam proses pemusnahan ya, ini harus ada suatu komite tersendiri ya. Kalau umumnya itu adalah panitia rekam medis ya atau komite rekam medis ya. Komite rekam medis ini diketuai oleh seorang dokter. Rekam medis itu jabatannya adalah sebagai sekretaris panitia rekam medis atau sekretaris komite rekam medis ya. Kemudian anggotanya siapa aja? Anggotanya ada orang rekam medis senior juga ya, atau memang dia siapa perwakilan dari orang rekam medis yang lain ya. Kemudian ada perawat, ada perawat nanti kalau misalnya rumah sakitnya kompleks juga bisa lebih dari satu. Misalnya ada perawat rawat jalan, ada perawat rawat inap dan sebagainya ya. Petugas farmasi ya, analis ya. Intinya adalah orang-orang yang terkait atau yang terlibat di dalam proses penggunaan rekam medis ini perlu kita libatkan dalam suatu kepanitiaan komite rekam medis. Nah, ini adalah alurnya ya. Jadi, ketika sudah ada yang namanya tim ya, tim retensi tadi sudah diputuskan oleh direktur, maka kita akan membuat suatu ketentuan umum ya yang mengatur tentang rekam medis inaktif. Ketentuan umumnya itu seperti apa sih terkait dengan lama simpan? Berapa lama simpan untuk rekam medis rawat jalan? Berapa lama simpan untuk rekam medis rawat inap? Kemudian ada ketentuan khususnya. Kasus-kasus tertentu yang mungkin akan menjadi suatu pertimbangan dari pimpinan rumah sakit, dari dokter maupun dari komite rekam medis, itu bisa kita tuangkan di dalam peraturan tersebut. Jadi misalnya ada ketentuan khusus untuk kasus anak, kasus jantung, kasus mata jiwa, transplantasi organ ya, misalnya atau misalnya adopsi anak. Nah, itu juga bisa ya, bisa kita masukkan di dalam ketentuan ini. Silakan ya, silakan dikembangkan dari aturan HK tersebut. Kan tadi aturan HK sudah dijelaskan ya apa saja yang memang menjadi pertimbangan ya, tetapi boleh lebih dari itu selama itu dipayungi dengan adanya SK Direktur. Setelah kita mengetahui ada tim, ada ketentuan, maka langkah selanjutnya adalah kita memilah lembar rekam medis ya. Yang dipilah ini ada ringkasan masuk keluar, resume, kemudian ada lembar operasi, lembar persetujuan, identifikasi bayi lahir, lembar kematian, dan hasil PA, CT scan, MRI ini bisa kita pilah. Ya, Bu, ternyata di rumah sakit saya itu implementasinya sudah rekam medis yang hibrid, ya. Jadi sudah ada yang elektronik, sudah ada yang manual. Itu bagaimana? Apakah bisa hanya kita mempertahankan yang elektronik saja, tetapi yang manual langsung kita musnahkan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kita kembali lagi dalam implementasi rekam medis elektronik ini, apakah sudah menyeluruh atau baru sebagian? Ya, kalau memang nanti sudah menyeluruh, berarti oke. Data-data yang mewakili dari informasi, ketujuh informasi ini bisa kita pilih. Tetapi kalau ternyata di dalam proses hibrid itu misalnya baru ada itu di sana Bu untuk ringkasan masuk keluar ya, baru ada untuk resume medis ya, tetapi untuk lembar persetujuan, lembar operasi, identifikasi bayi lahir ini masih menggunakan kertas ya, berarti itu akan kita pilih. Kertasnya ini masih akan perlu kita simpan. Itu contohnya ya untuk yang model rumah sakit yang masih menerapkan yang hibrid. Kemudian apakah ada ya rekam medis tertentu yang perlu dilestarikan yang sesuai dengan aturan dari SK Direktur, itu juga bisa kita lestarikan. Kemudian bagaimana nanti dengan formulir-formulir yang sisa ya. Jadi formulir-formulir sisa yang tidak terpilah ya, maka dia akan langsung kita musnahkan. Sama halnya ketika kita melihat aturan terkait dengan rekam medis yang rusak atau tidak terbaca, ini juga bisa kita langsung musnahkan. Jadi yang akan kita lestarikan di sini adalah rekam medis yang sudah terpilah atau rekam medis yang bernilai guna. Nah, selanjutnya, kalau tadi sudah tahu apa itu retensi atau lama simpan, kemudian kita sudah memasuki pertelean rekam medis ya atau pemilahan rekam medis,
formulir-formulirnya apa saja. Sekarang kita lihat apa yang disebut dengan pemusnahan. Jadi pemusnahan itu adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik berkas rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya. Penghancuran ini harus dilaksanakan secara total dengan cara membakar habis, mencacah, atau daur ulang sehingga tidak dapat lagi dikenali isi maupun bentuknya. Nah, bagaimana cara melakukan proses pemusnahan tersebut? Ya, sama halnya dengan proses penilaian, harus ada tim, ya, tim pemusnahnya yang tentunya dipayungi dengan SK Direktur. Kemudian kita membuat daftar pertelahan berkas rekam medis, ada nomor urut, nomor rekam medis, nama pasien, diagnosis akhir, tahun kunjungan terakhir. Bu Kori, apakah daftar pertelahan ini harus dalam bentuk kertas? Tidak. Mau dibuat di dalam bentuk Excel juga bisa. Apalagi kalau rumah sakit sudah mengembangkan sistem informasi, mau dibantu melalui pengembangan fitur di dalam sistem informasi tersebut juga bisa ya. Jadi disesuaikan dengan nanti seperti apa implementasi ya di lapangan. Nah, ini contohnya ya. Ini hanya contoh saja. Sekali lagi bisa dikembangkan. Kalau dari contoh ini itu ada nomor urut, nomor register, nomor rekam medis, nama, diagnosis akhir, kemudian bagaimana keadaan pulangnya ya. Dia tadi kondisinya seperti apa, kemudian tahun kunjungan terakhir dan keterangan. Kemudian seperti apa selanjutnya kalau kita sudah membuat daftar pertelean? Ya, kalau kita tadi sudah membuat daftar pertelean, maka langkah selanjutnya adalah kita musnahkan. Bagaimana proses pemusnahannya? Kalau jumlahnya sangat banyak sekali, maka kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, jadi di sini pihak ketiga itu ketika memusnahkan tidak serta-merta sendiri, tetapi kita sebagai panitia rekam medis itu akan menjadi saksi di dalam proses pemusnahan tersebut. Apakah memang nanti mau dengan sistem dibakar ya, dengan menggunakan insinerator atau dibakar biasa, silahkan, atau mau dicacah atau mau dibuat bubur. Tetapi tim pemusnah dari internal rumah sakit itu akan menyaksikan pihak ketiga ketika melakukan proses pemusnahan tersebut. Dan itu perlu didokumentasikan, karena nanti di dalam lampiran berita acara pemusnahan, proses dokumentasi tersebut akan dilampirkan. Ya, jadi ada saksi ya. Kemudian kita membuat berita acara, langkah keempatnya ya, kita membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta diketahui oleh direktur rumah sakit ya. Jadi ketuanya sekali lagi di sini adalah ketua tim, umumnya adalah ketua komite rekam medis ya, sekretarisnya adalah kita orang rekam medis dan diketahui oleh direktur. Nah, setelah berita acara ini dibuat, maka langkah selanjutnya adalah yang asli itu akan disimpan di rumah sakit dan kopiannya itu akan dikirimkan kepada pemilik rumah sakit ya. Kalau itu rumah sakit yang misalnya dimiliki oleh yayasan seperti itu kita laporkan kepada pemilik rumah sakit. Tetapi untuk yang rumah sakit vertikal ya, memang dia rumah sakit milik pemerintah ya, berarti nanti akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medis. Nah, ini contoh berita acara pemusnahan rekam medis ya. Jadi pada hari tanggal, nah itu di ini ya, dieja ya. Jadi nggak boleh kalau tanggalnya nanti ditulis misalnya 03/03/2022 itu nggak bisa ya. Jadi ditulis di situ pada tanggal ya 3 Maret 2022 itu ditulis dalam bentuk huruf ya. Ini diisi berapa jumlah rekam medisnya ya. Ada rincian terlampir. Ingat, yang akan kita lampirkan di dalam rincian terlampir ini adalah yang memang dia itu juga dilakukan pertelean rekam medis ya. Tapi kalau rekam medisnya itu tidak terbaca, maka ya rincian lampirannya nanti hanya sekedar nomor rak rekam medis berapa sampai berapa. Karena kita tidak bisa mengidentifikasi, karena kita akan menganggap bahwa itu adalah rekam medis yang rusak ya, yang tidak terbaca. Jadi kalau nggak terbaca ya bagaimana cara kita mengidentifikasi seperti itu? Tetapi tetap ada lampirannya ya. Ada lampiran di situ yang menunjukkan bahwa yang akan dimusnahkan di sini adalah rekam medis yang tidak terbaca pada rak rekam medis ekor berapa sampai berapa. Seperti itu. Dan tentunya di sini harus ditandatangani, ada tanda tangan dari direksi, tim penilai, tim pemusnah, dan ada saksi. Nah, ini kasus ya, kasus-kasus yang memang bisa diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya untuk yang rekam medis dilestarikan. Ini yang kasus umum kan tadi sudah dibahas ya. Kemudian kasus khusus. Contohnya apa sih, Bu? Kasus khusus itu contohnya adalah kasus kriminal. Kasus pemerkosaan, pembunuhan ya, kemudian pasiennya itu pasien orang asing, pasien operasi bedah plastik ya, pasien kanker, ortopedi ya, penyakit jiwa, sterilisasi. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kita untuk membuat suatu kebijakan ya, usulan kebijakan bagi pimpinan terkait dengan apa saja sih kasus rekam medis yang perlu dilestarikan.
Nah, media penyusutannya ini ada mikrofilm, ada scanner, dan ada komputer. Ya, jadi media ini nanti tentunya akan mempermudah kita di dalam proses melakukan indeks penyimpanan untuk yang rekam medis sudah dilakukan digitalisasi. Jadi yang kertas tadi kan nggak berhenti aja kita simpan ya. Nanti akan kita buat dalam bentuk digital, dialih mediakan. Tujuannya seperti itu. Supaya nanti ketika rumah sakit sudah benar-benar siap mengembangkan rekam medis elektronik, ya yang kertas tadi tetap bisa kita baca, tetap bisa kita akses ya, tanpa harus kita menyediakan berkas rekam medisnya. Nah, mikrofilm itu memang efektif dari segi tempat, tetapi biayanya memang cukup mahal. Ya, contohnya ini adalah bahan baku buatan film. Proses pengidentifikasian memerlukan waktu dan tenaga khusus, memerlukan alat baca khusus untuk melakukan kopi film, harus menyediakan jaket, mikrofis, ya, dan mikrofilm roll ini akan membutuhkan tempat khusus. Kemudian di dalam manfaatan mikrofilm ini ya umumnya adalah untuk dokumen yang asli ya. Jadi yang asli tadi ketika yang formulir rekam medis yang sudah bernilai guna tadi sudah kita pilih ya berarti tadi akan kita alih mediakan disimpan di dalam mikrofilm. Tujuannya seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh penyimpanan untuk yang mikrofilm sangat kecil sekali ya. Jadi memang irit menyimpan tetapi harganya memang jauh lebih mahal. Kemudian dengan model scan. Nah, model scan ini yang paling umum dan paling banyak digunakan di Indonesia ya karena biaya untuk membeli scan ini cukup jauh lebih murah ya. Kemudian nanti ketika rekam medis itu kita buat dalam bentuk image ya, melalui bentuk scan ini itu juga memudahkan dokter untuk bisa mengakses kembali ya. Tetapi prinsipnya tadi ketika sudah di-scan itu jangan hanya simpan aja dalam bentuk PDF ya, tetapi itu akan kita import ke dalam sistem informasi rekam medis elektronik yang sudah dikembangkan. Sehingga nanti ketika rekam medis elektronik itu dikembangkan ya, kita tidak serta-merta seperti ada rekam medis baru yang belum ada riwayatnya. No, bukan seperti itu ya, tetapi rekam medis yang lama yang tadi masih dalam bentuk kertas yang sudah kita scan ya atau rekam medis yang sudah mau dimusnahkan tadi yang sudah kita pilah yang bernilai guna tadi kita scan dan itu akan kita simpan ya. Disimpannya itu harus dengan sistem indeks supaya nanti petugas itu bisa mengetahui jauh lebih mudah bagaimana cara melakukan indeksnya. Dan nanti ketika ternyata kok pasiennya berkunjung kembali, maka rekam medis yang sudah di-scan dalam bentuk image itu akan kita panggil dengan sistem indeks tersebut. Nah, tujuannya seperti itu. Dan tentunya untuk model yang rekam medis sudah di-scan ini, itu keuntungannya juga bisa kita print. Kalau memang rumah sakit belum menggunakan yang model rekam medis elektronik. Ya. Jadi ini cukup menguntungkan untuk rumah sakit yang memang sudah menyiapkan dalam bentuk elektronik dan juga cukup memudahkan untuk model rumah sakit yang masih menggunakan sistem yang manual atau dengan menggunakan kertas. Ya, penyusutan dengan scan ini mudah ya dalam pencarian kembali dokumen rekam medis yang sudah di-scan, print out-nya itu dokumennya juga bisa dipilah ya, dokumen apa yang diperlukan dan tidak memerlukan media seperti tadi adanya mikrofilm atau CD ya dan scan ini nanti juga bisa disimpan di dalam server ya. Itu salah satu kemudahan yang memang bisa digunakan ya ketika kita menggunakan model scan ini. Nah, ini contohnya ya, contoh yang ada di dalam tempat kegiatan atau aktivitas alih media di dalam kita melakukan scanner rekam medis ya. Jadi ketika di-scan itu maka nanti akan kita simpan ya dengan suatu sistem indeks sehingga nanti tujuannya bisa kita panggil kembali. Nah, ini gambaran tempat scan ya. Mesin scan-nya kalau sekarang sudah bervariasi ya, tinggal disesuaikan aja dengan dana yang ada di masing-masing rumah sakit. Nah, bagaimana untuk yang penyusutan melalui CD? Nah, ini kelebihannya kalau sekarang mungkin sudah nggak model ya CD ya, hard disk mungkin ya kalau di sini ya. Kalau yang model-model sekarang ya, melalui hard disk atau melalui CD ya. Jadi ini tidak tergantung pada keberadaan server, dapat digunakan di mana saja yang tentunya itu nanti dengan suatu hard disk eksternal ya dan lebih mudah juga untuk dilakukan maintenance. Tetapi memang di sini kekurangannya kalau kita hanya menyimpan saja di dalam suatu hard disk atau CD, maka ini tidak real time ya. Nggak bisa kita real time, nggak bisa kita panggil atau kita cari sewaktu-waktu. Karena hanya disimpan di medianya itu saja. Sehingga memang kurang cukup direkomendasikan. Kemudian tidak dapat menambahkan dokumen baru pada media yang sama, kemudian tingkat security dokumennya juga tidak dapat diterapkan dan tidak dapat diakses secara bersamaan.
Nah, ini untuk yang model pemilahan rekam medis untuk yang retensi, contohnya ya aktivitasnya ya. Ini gambar-gambar yang bisa Bu Kori sampaikan untuk gambaran bagaimana sih proses yang ada di rumah sakit ketika melakukan proses pemilahan ya rekam medis. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Kori sampaikan hari ini ya. Nanti masih ada pertemuan lagi, kita akan belajar terkait dengan bagaimana proses alih media ya nanti. Jadi yang pertemuan selanjutnya nanti lebih banyak kepada bagaimana cara melakukan alih media ya. Alih media ini tidak hanya sekedar nanti untuk yang di dalam tahapan pemusnahan ini, tetapi nanti mungkin juga mahasiswa bisa memberikan suatu gambaran ketika nanti alih media ini akan diimplementasikan di dalam proses rekam medis elektronik. Ya, baik demikian. Semoga bermanfaat. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.